Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini dalam kondisi sehat dan konsentrasi yang penuh. Bertemu lagi kita di kelas matematika peminatan. Kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri. Lanjutan dari materi kita pada minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan rumus limit trigonometri. Kemudian akan menggunakan rumus limit trigonometri itu untuk menyelesaikan soal-soalnya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan latihan untuk kalian. Nah, latihan ini sudah kalian jawab dan sudah kalian kumpul. Nah, coba kita perhatikan soal latihan dan jawabannya. Yang pertama, limit sin 4x per 5x. Setelah kalian cari dengan menggunakan sifat limit, maka kalian dapatkan hasilnya 4 per 5. Kemudian, limit 3x per sin 7x untuk x mendekati 0. Ini prosesnya sudah kalian lakukan, maka terakhir kalian dapatkan nilainya 3 per 7. Dan berikutnya seperti itu juga. Soal yang ketiga ini hasilnya 7 per 3. Soal yang keempat hasilnya 6 per 5. Soal yang keenam hasilnya 2 per 5. Soal berikutnya hasilnya 6 per 8. Ini dia. Berikutnya ini jawabannya 7 per 9. Dan soal yang terakhir, jawabannya 8 per 2. Jadi, dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan ini, dapatlah kita ambil kesimpulan kalau limit x mendekati 0 untuk sin ax per bx, ax per sin bx, tan ax per bx, ax per tan bx, tan ax per sin bx, sin ax per tan bx, nanti ada lagi sin ax per sin bx, bisa jadi tan ax per tan bx, itu semua hasilnya adalah A per B. Jadi, untuk berikutnya kita tidak perlu lagi menggunakan langkah seperti latihan yang sebelumnya kita lakukan. Kita bisa langsung menggunakan rumus A per B. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal 1. Soalnya limit x mendekati 0 untuk tan kuadrat 3x kali sin 5x per 5x kuadrat tan 4x. Nah, langkah pertama kita pisah-pisahkan dia yang kuadrat. Ini semuanya sudah dalam bentuk perkalian. Nah, kita bisa jadikan dalam bentuk perkalian yang lebih sederhana. Tan kuadrat 3x kita jadikan tan 3x dengan tan 3x. 5x kuadrat berarti 5x kali x. Ini yang kuadrat hanya x. 5-nya tidak dikuadratkan, makanya 5 cuma 1 kali. Nah, kita usahakan membuat pasangan sesuai dengan rumus yang Ibu sampaikan tadi, rumus A per B, hasilnya A per B, yaitu pasangan antara tan dengan sin. Nah, ini berarti tan 3x per 5x ini sudah ada sesuai dengan rumus tadi, A per B hasilnya. Kemudian tan 3x per x juga seperti itu, sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu sin 5x per tan 4x. Nah, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi, maka masing-masing hasilnya tan 3x per 5x sama dengan 3 per 5. Tan 3x per x hasilnya 3 per 1. Sin 5x per tan 4x hasilnya 5 per 4. Nah, kalau kita sederhanakan, ini 5-nya dicoret ini atas bawah. 3 kali 3 hasilnya 9. 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah 9
per 4. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, sama dengan contoh soal pertama, langkah-langkahnya kita jadikan bentuk pembagian yang sederhana. Sin kuadrat 3x kita jadikan sin 3x kali sin 3x. Yang sin 5x tetap di sini. Kemudian 2x kuadrat atau 2x dikuadratkan itu artinya 2x kali 2x. Nah, cos 4x ini kita buat di sini. Nah, coba perhatikan. Dari 3 bagian ini, mana yang sudah sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi? Rumusnya ada sin, ada tan. Jadi, yang pertama, sin 3x per 2x ini sudah sesuai dengan rumus. Sin 3x per 2x ini juga sudah sesuai dengan rumus. Nah, bagaimana dengan sin 5x per cos 4x? Cos nggak ada rumusnya. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan langsung. Tidak boleh menjadi A per B. Jadi yang A per B hanya yang Ibu tandai ini. Jadi sin 3x per 2x hasilnya 3 per 2. Ini juga sin 3x per 2x hasilnya juga 3 per 2. Nah, sin 5x per cos 4x ini tidak sesuai dengan rumus, maka karena limitnya x mendekati 0, maka x-nya kita ganti dengan 0. Sin 5 kali 0. 5 kali 0 berapa? 5 kali 0 sama dengan 0. Jadinya sin 0. Cos 4 kali 0. Ganti x-nya ini dengan 0. 4 kali 0? Ya 0. Cos 0. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. Nah, sin 0 berapa? Sin 0 hasilnya 0. Cos 0? Cos 0 itu hasilnya 1. Jadi ini suatu bilangan dikalikan dengan 0. Ini 0 per 1 berapa? 0 per 1 hasilnya 0. 0 dikali bilangan apapun hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Limit x mendekati 0 tan kuadrat 5x per 2x kuadrat sin 6x. Kita lakukan langkah yang penyederhanaan bentuk perkalian. Tangen kuadrat 5x, jadinya tangen 5x kali tangen 5x. 2x kuadrat yang dikuadratkan hanya x. Jadi 2x kali x. Nah, bagaimana dengan sin 6x? Sin 6x dia sebagai penyebut. Pembilangnya kan tidak ada lagi pasangan untuk sin 6x di sini. Maka kita kasih angka 1 di atasnya. Jadi 1 per sin 6x. Kalau kita kalikan ini semua, hasilnya sama kembali dengan yang di atas. Nah, mana yang sudah sesuai dengan rumus yang kita punya? Yang sudah sesuai dengan kita punya ini tangen 5x per 2x. Tangen 5x per x. Nah, ini kenapa? Apakah ini sudah sesuai dengan rumus? Bagaimana menurut kalian? Nah, ini belum sesuai dengan rumus. Kenapa? Pembilangnya juga harus ada x. Baru sesuai rumus. Sekarang nih nggak ada x di pembilang. Rumusnya ada x pembilang, ada x penyebut. Ada x pembilang, ada x juga di penyebut. Nah, untuk yang ini nggak ada x di pembilang. Berarti rumusnya tidak bisa pakai A per B. Kalau tidak bisa pakai rumus A per B, apa yang harus kita lakukan? Substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam yang tidak sesuai dengan rumus. Jadi yang sesuai dengan rumus ini 5 per 2. Yang ini 5 per 1. Nah, yang ketiga, x-nya kita ganti 0. 6 kali 0 berapa? 0. Jadi 5 kali 5 25, 2 kali 1 2, 1 per sin 0 adalah 0. 1 dibagi 0 adalah infinity. Jadi infinity dikali bilangan hasilnya infinity.
Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, memantapkan keterampilan kalian, maka Ibu memberikan soal latihan. Silakan kalian kerjakan soal latihannya dan diupload sesuai dengan waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.